saya Bidan Ibu Rasuti yang jaga pada hari ini. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Dengan Ibu siapa ini? Nama saya Ibu M. Umur saya 25 tahun. Saya itu barusan sehari yang lalu melahirkan anak saya yang pertama, Bu. Lahirnya normal, baik-baik saja, sehat anak saya, beratnya 33, kemudian panjangnya 48 cm. Cuma permasalahannya saya tuh bingung karena ini anak pertama, jadi saya belum bisa merawat anak saya. Saya mau tanya sama Bu dan caranya gimana Bu untuk perawatan sehari-hari? Ya, gitu. Jadi nanti Ibu nanti kan ya baru pertama kali melahirkan ya. Ibu perempuan ini ya? Iya, perempuan ya. Nah, Ibu nanti saya jelaskan tentang perawatan bayi baru yang benar Ibu ya. Gitu ya. Selama ini Ibu ini masih aslinya masih udah lancar Ibu? Udah lancar. Udah lancar Ibu ya. Nanti untuk pemberian ASI itu minimal itu 2-3 jam sehari. Jadi dalam sehari itu selama 2-3 jam harus dibangunkan adiknya, diberikan ASI dan jangan diberikan tambahan yang lain seperti formula atau makanan apapun. Itu namanya ASI eksklusif karena di dalam ASI itu kandungan zat gizinya lebih tinggi dari yang lain yang tidak didapatkan dari formula ataupun makanan yang lain. Ibu ya, nanti Ibu usahakan memberikan ASI Ibu sampai 6 bulan. Jadi nanti antibodi anak Ibu menjadi istilahnya tidak gampang sakit, ya. Kemudian berikan anak Ibu itu seperti ASI nyaman, aman ataupun hangat. Kalau aman itu Ibu sering sekali istilahnya memberi sentuhan ataupun dekapan ke anak biar terjadi bonding antara ibu dan anak, jadi anak itu merasa aman, hangat atau aman gitu. Kemudian untuk nyaman, setiap kali anak istilahnya ganti sesering kalau popok dilihat istilahnya kalau anaknya ngompol ataupun misalnya kadang ada bayi yang baru lahir begini, kadang dia belum respon untuk pipis itu kadang belum respon. Jadi ibu harus sering-sering melihat anaknya itu popoknya basah apa enggak gitu. Jadi kalau popoknya basah harus segera diganti, tidak harus menunggu 3 kali aja, tidak, setiap basah harus segera diganti ya. Terus hangat, kalau hangatkan anak itu sering istilah hangatkan anak, bagaimana caranya biar anak tidak kedinginan. Jadi kalau masih usia segini sering digedong itu bagus banget untuk menghangatkan anak ibu, ataupun dibaluri pakai minyak telon ya. Itu harus terus ibu harus bisa mengukur suhu tubuhnya ya. Kita harus bisa tahu, jadi ukuran suhu tubuh anak itu yang normal itu 36 ya. Jadi ibu harus harus cocok dengan suhu tubuh tadi ya. Murah kok tidak murah ya. Kemudian jika tadi yang untuk mengganti popok tadi, ibu harus setiap saat harus mengganti popok, itu tidak harus menunggu anaknya itu bangun ataupun lewat. Harus setiap kali dilihat popoknya itu basah apa enggak gitu. Itu kemudian memakaikan sarung tangan pada anak. Hubungannya apa Bu? Fungsinya untuk sarung tangan pada anak biar terjadi kehangatan juga, tidak terjadi dehidrasi juga Ibu ya. Kemudian tentang untuk perawatan tali pusat, Ibu sudah tahu perawatan tali pusatnya Ibu? Belum ya. Jadi untuk perawatan tali pusat itu sebenarnya sangat gampang. Pas waktu Ibu memandikan adik itu kan 2 kali sehari, pagi dan sore. Jadi tali pusat itu harus tetap kering dan bersih. Jadi kalau pembersihannya nggak usah dikasih apa-apa Ibu ya. Jadi waktu mandi itu tali pusat dibersihkan pakai sabun biasa, setelah itu dikeringkan, setelah itu tutup kembali pakai kasa. Udah dikasihkan kasa tuh Bu sama Bu Bidan tuh kasa kering aja, nggak usah dikasih apa-apa ataupun ramuan ataupun betadin, tidak boleh, harus tetap kering. Jadi nanti dia tali pusat akan kering dengan sendirinya. Biasanya 7 hari sampai 15 hari biasanya itu ya. Cuma nanti kalau terjadi kok tali pusatnya kok 7 hari sampai 15 hari masih basah ataupun kemerahan, segera kontrol ke bidan ataupun periksakan Ibu ya. Kemungkinan terjadi infeksi itu nanti ya. Terus kemudian kalau anaknya pipis ataupun BAB juga dilihat tali pusatnya jadi basah ataupun kotor. Jika itu basah ataupun kotor harus segera dibersihkan juga. Bersihkan, keringkan, tutup kembali. Ya. Kemudian untuk mengukur tubuh bayi sudah tahu Ibu ya. Nanti untuk temnya, ditaruh aja seperti ini bisa Ibu ya. Itu yang benar.
Kalau yang suhu normal 36. Kalau sampai terjadi 37 atau 38, segera diperiksakan ke bidan ataupun ke dokter terdekat ya. Kemudian kalau dilihat juga warna kulit bayi ibu. Kalau kulit bayi ibu ini kan merah Bu, kan bagus sehat ya. Kalau sampai terjadi warna yang berbeda ataupun kuning, mungkin mata kuning, muka ataupun tangan kaki, harus segera diperiksakan ya. Takutnya itu nanti kekurangan jadi kekurangan dehidrasi anaknya, harus segera mendapatkan nutrisi. Ibu ya. Takutnya nanti ada anaknya ibu nanti terjadi infeksi itu tadi ya. Kemudian jika ibu, bila ada tanda bahaya tadi, tetap harus segera dibawa ke bidan atau ke dokter ibu ya. Dari keterangan penjelasan saya tadi, ada yang ditanyakan lagi Bu? Sudah jelas ya Bu ya? Saya cuci tangan dulu ibu ya. Jadi nanti jika ada yang perlu ditanyakan lagi atau ibu sampai rumah masih bingung atau butuh penjelasan, silakan datang kembali. Intinya anak ibu harus tetap aman, nyaman dan hangat selalu dan bersih ini itu ya. Terjaga nutrisi, terus minum ASI 2-3 jam sekali. Ya. Begitu Bu ya. Ya, terima kasih untuk kunjungannya Ibu. Ya, sama-sama Ibu. Untuk hasil pemeriksaan tadi didapatkan data sebagai berikut.